Kecipir merupakan tanaman yang cukup banyak dibudidayakan di Indonesia. Para tanaman kecipir yang sehat secara normal akan berwarna hijau. Namun ketika dilakukan pengamatan di lapangan, ditemukan permasalahan yang diduga disebabkan oleh penyakit tanaman. Berdasarkan pengamatan yang ada di Tanjung Pering dan perbandingan studi literatur, kami menduga bahwa tanaman kecipir di samping itu diserang oleh BCMV atau Bean Common Mosaic Virus, yang dimana gejala yang timbul itu mula-mula daunnya itu seperti ada belang-belang dan bercak di sekitar tulang daun akan berubah menjadi kuning. Ditemukan juga adanya cekungan yang mengkerut dengan mozaik ringan yang berwarna kuning. Pada tanaman yang kami duga terserang berat, pada seluruh daun tanaman itu berubah menjadi kuning, dan pada pucuk bagian atas itu warna kuning cerah dengan bercampur hijau. Pada daun kecipir yang di samping juga ditemukan adanya perubahan bentuk atau malformasi daun. Tulang daun yang tampak hijau gelap serta sedikit ada bercak tadi itu juga ditemukannya adanya cekungan yang mengkerut, tampak lebih kecil dan mengalami penebalan. Pada pengamatan ini kami juga menemukan beberapa serangga vektor yang berpotensi sebagai penularan penyakit BCMV ini. Bisa dilihat dari daun kunyit ini, tingkat serangannya tidak terlalu parah karena yang terkena itu hanya bagian tepinya saja. Gejala serangannya yaitu timbulnya bercak berwarna coklat kekuning-kuningan. Bakteri Ralstonia solanacearum termasuk kelompok bakteri gram negatif, berbentuk batang pendek dan tidak membentuk spora. Ralstonia solanacearum adalah organisme aerobik obligat. Bakteri bersifat aerobik dan koloninya pada media padat berukuran kecil, bulat tidak beraturan, berwarna putih pada cahaya yang dipantulkan, dan berwarna coklat pada cahaya yang ditransmisikan. Proses pertama pada pengujian ini saya lakukan dengan meletakkan rimpang kunyit ke tempat yang lembab selama beberapa hari. Lalu, saya menemukan lendir pada rimpang kunyit yang bisa dilihat pada gambar ini. Setelah saya menemukan lendir pada rimpang kunyit itu, selanjutnya saya melakukan proses uji tular ke rimpang kunyit yang sehat. Pada rimpang kunyit yang sehat, saya sayat sedikit dan saya tempelkan lendirnya ke dalam sayatan tersebut, lalu saya diamkan. Setelah 5 hari saya diamkan, di dalamnya terdapat sedikit lendir dan juga sedikit busuk. Jadi, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab layu pada daun tanaman kunyit tersebut disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang dialami oleh tanaman karet. Salah satunya diantaranya adalah Ganoderma sp. Ganoderma sp yaitu memiliki ciri-ciri morfologis sebagai berikut: miselium yang berwarna putih krim. Namun setelah tua, dia akan mengalami perubahan warna menjadi merah. Kemudian di sini dapat kita lihat jamur tersebut telah terselimuti oleh tanah ataupun telah terkena getah karet sehingga warna jamur tersebut tidak terlihat dengan jelas. Berikutnya, gejala yang disebabkan oleh jamur Ganoderma sp diantara lain adalah daun pada tanaman karet yaitu mengalami perubahan warna menjadi kekuningan. Tidak hanya daun yang mengalami perubahan warna, pada akar mengalami halnya, serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Kerusakan yang diakibatkan oleh jamur tersebut yaitu pada tanaman karet mengalami rontok, gugur daun, sehingga pohon karet mengakibatkan gundul. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya jelaskan bahwa pohon karet yang saya identifikasi tersebut yaitu terkena oleh jamur Ganoderma sp.